Halo, kami dari kelompok 1 MNB akan menjelaskan tentang analisa UMKM kami. Nah, kelompok saya ada Febrianti, saya sendiri, Hendi, Tanwan I, Hendra Dewantara, William Witaria, dan Chairunisa Akrekha. Nah, pada bab 1 pendahuluan kami menjelaskan tentang perkembangan zaman, yaitu industri 4.0 yang berkembang pesat, yang sangat memberikan dampak besar kepada ekonomi kita. Nah, pada zaman pandemi ini, di saat kondisi pandemi, banyak sekali usaha-usaha yang tutup akibat shock atas pandemi yang tiba-tiba datang ini. Nah, permasalahan itu juga berdampak pada salah satu UMKM yang kami analisis, yaitu Sentra Variasi yang berlokasi di Riau dan dia bergerak di bidang otomotif. Nah, sering berkembangnya zaman, tentu terdapat budaya-budaya baru seperti gemar mengubah dan memodifikasi mobil dengan aksesoris contohnya fog lamp. Nah, Sentra Variasi ini terkenal di bidang fog lamp dan juga jok mobilnya. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian jam bukanya itu dari jam 8.30 sampai tutup. Nah, pemiliknya bernama Bapak Baruna Vandrus. Kemudian ada visi misinya. Visi misi UMKM tersebut adalah menjadi usaha yang terpercaya dan nomor 1, tidak hanya di Kota Duri, melainkan di kota-kota besar lainnya. Mereka itu berniat membuka cabang untuk memperluas usaha mereka, memperkenalkan berbagai aksesoris otomotif mobil, kemudian menjadikan karyawan dan konsumen sebagai keluarga, menyediakan produk kualitas bagus dan terjangkau, dan mengembangkan serta memperluas jaringan usaha. Omset usaha mereka itu kurang lebih 350 juta itu bersih. Kemudian mereka juga kemudian ada bab 2 yaitu bagian kajian teori. Nah, di bagian bab 2 ini kami menjelaskan tentang 4P, pemasaran 4P. Yang pertama itu ada produk. Produk itu pemahaman tentang produksi atau sesuatu baik fisik maupun bukan fisik yang dapat ditawarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pandangan lain tentang produk ini juga bisa sebagai keseluruhan objek atau proses yang memberikan konsumen berbagai manfaat dan berharga. Dan ketika membeli suatu produk, kita perlu ingat bahwa konsumen melakukan lebih dari sekedar membeli keuntungan dan nilai produk. Jadi dari 2 definisi di atas kita bisa simpulin itu produk adalah barang baik fisik ataupun non fisik yang dijual dengan menggunakan label atau merek. Kemudian yang kedua ada price atau harga. Harga itu jumlah yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, perusahaan itu biasa memberikan servis kepada pelanggan itu melalui diskon-diskon dan menghitung biaya produksi, mengkoordinasi harga dengan penjual lain untuk menyesuaikan produk yang persepsinya pembeli sehingga mereka menganggap harga yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian dan harga itu juga harus dianggap masuk akal dan harga itu harus sebanding dengan produk. Kemudian kita bisa menyimpulkan harga ini adalah cerminan dari nilai. Harga ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan pemasaran. Nah, ketiga itu ada tempat atau place. Tempat ini adalah sebuah lokasi, sebuah usaha. Konsep ini sangat penting karena perusahaan ini dengan bisnis konvensional perlu tahu persis di mana lokasi strategis mereka. Setidaknya yang mudah dikunjungi oleh konsumen, namun itu dikhususkan untuk bidang usaha konvensional saja. Sementara saat ini sudah marak yang namanya bisnis modern atau bisnis online. Oleh karena itu di zaman ini pengertian aspek tempat lebih beragam, terutama disesuaikan dengan media yang digunakan. Nah, yang keempat ada promosi atau promotion. Itu tujuan utamanya adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba produk kita. Kemudian kegiatan promosi ini menuntut perusahaan untuk dapat secara proaktif mengubah persepsi konsumen terhadap produk ini jualnya. Promosi yang kita lakukan beragam ya, bisa offline, secara face to face, door to door, hingga pemasaran secara online yaitu melalui media sosial, internet, dan masih banyak lagi. Pada zaman sekarang itu teknologi sangat maju, makanya menggunakan promosi media sosial itu merupakan alternatif yang sangat baik. Kemudian ada strategi kepemilikan usaha.
Yang pertama ada bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis lintas batas yang menghubungkan dunia pada tingkat budaya, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis internasional menjadikan ekonomi dunia sebagai sistem tunggal yang saling bergantung. Nah, tahapan-tahapan dari bisnis global ini ada ekspor, itu menjual barang hasil produksi negeri kita itu kepada luar negeri. Kemudian ada dua jenis perjanjian kerjasama, itu lisensi. Lisensi itu perusahaan menerima royalti yang memungkinkan perusahaan lain untuk melakukannya. Kemudian ada waralaba atau franchise, seperti kita mau buka franchise KFC atau McDonald atau Janji Jiwa atau sebagainya di dalam negeri. Kemudian ada aliansi strategis atau joint venture adalah aliansi bisnis antar perusahaan yang didirikan sebagai perusahaan pihak ketiganya, dan kedua perusahaan akan didirikan tetap eksis seperti biasanya. Kemudian ada Global Strategic Partnership, yaitu tahapan terakhir dari bisnis global yang tujuannya eksploitasi peluang di negara lain untuk mengambil posisi utama dalam produksi dan pemasakan. Contohnya, perusahaan CFM International atau GE dan Snecma dipandang sukses karena terjadi sinergi di antaranya keduanya karena bergerak dalam satu bidang penerbangan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam yang kita hadapi dalam bisnis global ini adalah tarif dan biaya cukai yang lumayan mahal. Kemudian kuota, subsidi, muatan lokal, peraturan administrasi, dan anti-dumping. Kemudian yang kedua ada business ownership. Itu business ownership adalah sekelompok individu yang memiliki unit bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari keberhasilan bisnis perusahaan. Nah, secara umum itu mereka mendapatkan keuntungan dari keberhasilan bisnis perusahaan. Secara umum, mereka itu memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik dan gerakan cepat untuk menghasilkan keuntungan. Nah, fungsi dari business ownership ini menyediakan biaya. Yang pertama itu fungsi utama owner, menyediakan uang demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan perusahaannya, mulai dari biaya produksi hingga promosi, harga sesuai harus dengan rencana keuangannya. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan administrasi, yaitu owner perusahaan itu harus mahir dalam membuat laporan keluar masuknya sebuah uang, badan barang, dan catatan keuangan, serta surat-surat perizinan. Yang ketiga itu adalah memberi tugas kepada karyawan. Bisnis menengah atau besar itu memiliki karyawan yang memadai, sehingga tugas owner selanjutnya adalah memberikan pekerjaan kepada para pegawainya meliputi marketing, promosi, pengemasan, pengiriman, dan lain-lainnya. Kemudian ada media tool for business. Nah, media tool ini itu seperti yang saya jelaskan di bagian promosi itu, mereka itu meningkatkan penjualan itu menggunakan media sosial, contohnya Instagram, Facebook, atau mungkin mereka melalui selebgram. Kemudian itu yang keempat itu ada bisnis etik. Bisnis etik itu membentuk nilai dan norma serta perilaku karyawan atau pemimpin. Etika bisnis itu sangat diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, serta masyarakat serta pemegang saham. Kemudian yang kelima itu ada CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini aktivitas bisnis yang dimana sebuah perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat luas, serta berdampak positif bagi lingkungan. Nah, Center Variasi ini melakukan kegiatan recycle untuk mengurangi limbah di lingkungan masyarakat. Nah, limbah yang Center Variasi hasilkan ini adalah kulit jok mobil, dan kulit jok ini diubah dari recycle menjadi sebuah kotak pensil. Yang ketiga, kemudian ada perilaku konsumen. Yang pertama itu ada grup dan sosial media. Media sosial itu merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan interaksi secara online. Nah, mereka dapat berkomunikasi, berjejaring, berbagi di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Nah, media online ini disebut juga media sosial sesuai dengan aturan DM atau diterangkan, menerangkan, sedangkan bahasa Inggris adalah MD atau explaining, sesuai dengan aturan dan hukum membentuk konsep Indonesia. Fungsi media sosial itu untuk interaksi sosial, personal branding, dan media komunikasi. Yang kedua itu ada income dan social class. Kelas sosial ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang dimiliki seseorang. Semuanya bergantung dan mampu menentukan perilaku
seperti apa yang terlihat di tiap kelompok individu tersebut. Pengaruh kelas sosial seseorang adalah apa yang dilakukan dengan uang dan bagaimana pilihan konsumen itu mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada culture atau budaya. Budaya ini sebagai penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam mengambil keputusan dan perilaku pembelian. Kemudian ada subculture, itu konsep pengembangan riset pemasaran. Saat ini bukan hanya melakukan analisa target market berdasarkan identifikasi jenis kelamin, usia, pekerjaan, ataupun demografi dan tempat tinggal, ataupun juga berdasarkan pendapatan, kelas sosial, suku, ras, dan agama. Arus mobilisasi yang berkembang pesat telah menyebabkan pertumbuhan yang signifikan dalam komunitas imigran. Kemudian saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu merupakan hal yang sangat diperlukan setiap orang yang ingin membuat usaha makin dikenal masyarakat. Nah, kami menggunakan 2 cara, yaitu mengembangkan usaha dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam itu ada kritik dan saran. Kami menggunakan kritik dan saran dari berbagai orang dan konsumen perusahaan Santa Variasi. Nah, kemudian yang dari luar itu kami mendengarkan dari digital marketing. Nah, digital marketing itu apa? Itu sebuah pemasaran produk dengan menggunakan media digital. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jumlah dan daftar pertanyaan responden. Jadi yang pertama itu ada jumlah responden yang kami ambil adalah 40 responden. Dengan daftar pertanyaan nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, kualitas produk atau jasa yang dihasilkan Santa Variasi, harga yang ditawarkan, lokasi strategis atau tidak, promosi yang dilakukan, dan kritik dan saran. Nah, dari 40 responden ini, kami mendapatkan hasil ada 18 laki-laki dan 22 perempuan, kemudian 28 responden itu merupakan mahasiswa atau pelajar, 1 karyawan, 2 wira swasta, dan 4 lain-lainnya. Kemudian dari analisis produk, kami mendapatkan kesimpulan bahwa harga produk yang ditawarkan oleh Santa Variasi itu menarik. Kemudian untuk harga yang ditawarkan Santa Variasi cukup terjangkau. Kemudian lokasi Santa Variasi cukup strategis. Kemudian promosi yang dilakukan juga cukup menarik. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang kami dapatkan, yang bisa kami berikan adalah yang kesimpulan analisa UMKM ini menggunakan metode kualitatif dengan memberikan dengan memberikan kuesioner kepada responden dari Santa Variasi. Kemudian dan rekomendasi ini kami itu mendapatkan beberapa saran dari beberapa orang. Lokasinya hanya mempunyai 1 cabang di 1 daerah, makanya agak susah untuk bisa menjangkau usaha tersebut. Nah, promosi yang dilakukan juga kurang. Jadi kami memberikan saran kepada UMKM yang kami analisis untuk lebih meningkatkan promosi, melakukan media sosial, serta mereka sudah ada berencana membuka cabang-cabang di luar kota. Sekian presentasi dari proposal kelompok kami. Terima kasih.